Halo manusia, saya manusia hybrid dan kali ini saya akan menceritakan kisah menyeramkan dari sebuah film berjudul The Swarm tahun 2020. Film asal Prancis ini menceritakan tentang belalang yang dirawat seperti anak sendiri. Namun belalang tersebut malah berubah menjadi monster yang haus akan darah manusia. Mau lanjut? Panaskan kopi, siapkan rokok, duduklah dengan santai. Gak perlu makan popcorn karena saya tahu Anda akan kesulitan untuk mencarinya. Lanjut. Film diawali dengan memperlihatkan suatu pedesaan yang mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Lalu kita diarahkan ke suatu peternakan belalang yang dikelola serta dimiliki oleh seorang janda beranak dua bernama Virginie. Kita panggil saja Virgie. Peternakan tersebut adalah peninggalan suaminya yang sudah tiada. Maka dari itu Virgie memiliki tekad yang kuat untuk mengembangkan bisnis belalangnya itu dengan cara mengolah belalang-belalang tersebut menjadi sebuah cemilan yang memiliki gizi serta protein yang cukup tinggi. Dan inilah dia, The Swarm. Di pagi itu kita diperlihatkan dengan peternakan Virgie yang terkendala akibat belalang ternaknya yang sudah jarang bertelur dan juga banyak yang telah mati. Ia pun bertanya tip and trik kepada para senior peternak belalang di internet. Semua saran dari senior itu sudah ia lakukan sebelumnya, namun masih tetap saja banyak yang mati dan tidak bertelur. Setelah itu kita diperkenalkan dengan dua anak Virgie, si kakak bernama Laura dan si adik bernama Gaston. Di siang harinya, Virgie didatangi oleh calon pelanggannya yang ingin memesan cemilan belalangnya tersebut untuk dijual kembali. Pria tersebut bernama Brian. Setelah mencicipinya, cemilan belalang itu tampak enak baginya. Namun Brian meminta nego sadis kepada Virgie yang membuat Virgie membatalkan transaksi tersebut dan cemilan belalang pun tidak laku. Kini kita beralih ke seorang petani anggur yang bernama Karim. Pada saat itu Karim ditelepon oleh Virgie yang ingin meminjam uang kepadanya akibat penjualan cemilan belalangnya yang terus merosot. Dan Virgie butuh modal untuk usaha barunya, yaitu mengolah belalang tersebut menjadi tepung. Karena mereka saling berteman, dengan senang hati Karim bersedia untuk meminjamkannya. Bahkan saking baiknya si Karim, Karim juga membantu memperkenalkan dan memasarkan produk baru Virgie tersebut kepada teman-temannya. Esok harinya, Laura melihat postingan video dari teman sekolahnya yang sedang mengejek peternakan belalang milik ibunya tersebut. Akibat ejekan tersebut, Laura pun malu dengan pekerjaan ibunya, hingga Laura pun mulai bersikap kasar terhadap ibunya itu. Sedangkan Gaston atau si adik, ia tampak menyukai belalang tersebut dan beberapa ekor belalang tersebut juga ia pelihara di dalam kamarnya. Saking penasarannya dengan belalang, Gaston pun membiarkan kutil yang ada di telunjuknya itu dikoyak oleh belalang tersebut. Setelah itu, Virgie meminta dua anaknya tersebut untuk menemaninya menjual keripik belalang ke sebuah toko. Setibanya di parkiran, Laura melihat orang yang mengejek keripik belalang ibunya tadi pagi. Saat didatangi, orang yang bernama Kevin itu malah mengusir Laura dari sana, serta menghina perilaku ibunya yang mulai aneh sejak kematian ayahnya. Hingga akhirnya... Untungnya, Virgie segera datang untuk melerai pertengkaran tersebut. Setibanya di rumah, Virgie langsung mendapat telepon dari temannya Karim yang ingin membeli keripik belalangnya, namun dengan tawaran harga yang sangat murah. Maka dari itu, Virgie meminta waktu kepada orang tersebut untuk memikirkannya terlebih dahulu. Setelah itu, Virgie menceritakan kepada Laura bahwa ia akan menjual seluruh belalangnya itu. Walaupun rugi, gak apa-apa lah. Dan Virgie berencana ingin memulai usaha baru jika telah menjual semuanya. Semuanya Virgie lakukan agar Laura tidak malu lagi kepada pekerjaannya itu. Keesokan harinya, pembeli yang menelpon kemarin pun datang. Akan tetapi pria tersebut terlihat kecewa dengan semua keripik belalang Virgie yang terlihat kurus. Dan pria tersebut mengatakan bahwa ia menggunakan belalang tersebut untuk pakan bebeknya. Awalnya Virgie masih bisa sabar, namun ketika pria tersebut mengatakan bahwa ia tak akan membeli jika tidak karena Karim dan akan membayar hanya separuh harga saja, maka kompor api Virgie pun langsung membara.
Vicky. 200 pour tout ça, c'est quand même... Ah ouais. Karena saking kesalnya, Virgie pun menuju ke peternakannya dan langsung menghancurkan seisi peternakannya tersebut. Namun, Virgie malah terpeleset dan langsung jatuh pingsan dengan tangan yang terluka hingga mengeluarkan darah. Ketika tersadar, Virgie pun tidak menyangka jika belalang ternaknya itu sangat menyukai darahnya dibandingkan rumput yang biasa ia berikan selama ini. Keesokan harinya, Virgie mendengar suara berisik dari dalam peternakannya, dan ketika diperiksa ia melihat belalangnya itu tampak agresif dan seperti meminta makan kepada majikannya. Virgie pun langsung membuka balutan tangannya yang terluka kemarin dan terjadilah sesuatu yang pasti sudah kalian tebak. Setelah melakukan percobaan gila tadi, Virgie segera membawa luka tangannya itu ke rumah sakit. Maaf, ternyata Virgie membersihkan lukanya itu sendirian dan terlihat banyak kaki berduri dari belalang tersebut yang masih menempel di lukanya itu. Di keesokan harinya, Virgie kembali memasuki peternakannya itu lagi menggunakan pakaian APD. Di sana ia melihat belalangnya tumbuh dengan sangat sehat, gemuk dan berisi. Bahkan juga terlihat banyak telur-telur baru dari belalang tersebut. Tak lama kemudian, Virgie dibantu Karim untuk membangun satu kandang tambahan lagi untuk belalangnya tersebut. Di tengah kebahagiaannya itu, Laura yang baru pulang sekolah terlihat kesal dengan ibunya yang malah menambah dan mengembangkan bisnisnya tersebut. Padahal kan dia sudah berjanji akan mengakhiri ini semua. Dan ketika makan malam, perseteruan antara Virgie dengan Laura pun mulai terjadi. Namun Laura tidak mau peduli dengan peternakan ibunya tersebut dan malah mencaci pekerjaan ibunya itu pada saat itu juga. Namun Virgie tetap sabar lalu memujuk kedua anaknya itu untuk mendukung peternakannya tersebut hingga sukses. Pada saat dini hari, Virgie kembali memberi makan belalangnya tersebut dengan cara menyayat lengannya sendiri, lalu memasuki kandangnya tersebut dengan pakaian APD dan membiarkan belalang itu menggerogoti lengannya yang telah ia sayat tadi. Singkat cerita, panen Virgie kini melimpah ruah dan sekarang ia sedang mengemasi belalang panggangnya tersebut lalu menawarkan ke peternak bebek yang sedang ribut dengannya beberapa hari yang lalu. Dengan keadaan belalang yang gemuk dan sehat itu, tentu saja Virgie menaruh harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya dan penawaran itu pun deal pada saat itu juga. Karena sudah punya uang, Virgie pun mencoba memesan darah sapi segar untuk pengganti pakan belalang ternaknya tersebut. Ketika darah pesanannya itu telah tiba, Virgie pun langsung mencampurkan darah sapi tersebut menggunakan jelly, hingga terciptalah pakan belalang yang terlihat seperti gumpalan darah. Di keesokan harinya, Laura tiba-tiba didatangi oleh sahabat dekatnya. Lalu sahabatnya itu bertanya tentang peternakan ibunya yang terlihat penuh dengan belalang, dan suaranya juga sangat nyaring. Mendengar hal itu, Laura bukannya senang, tapi malah stres. Dan akhirnya, Laura yang dirasuki hantu belalang itu pun dengan tega merusak usaha ibunya lalu pergi tanpa rasa bersalah. Hingga akhirnya sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Ternyata gerombolan belalang itu mengincar kambing Gaston. Hingga akhirnya kambingnya itu menghilang pada saat itu juga. Setelah kejadian itu, Gaston langsung memberitahukan kepada Virgie yang baru pulang dari pasar. Karena Virgie tahu itu sangat berbahaya, Virgie pun menyuruh Gaston untuk berlindung di rumah saja. Sementara dirinya langsung mencari keberadaan kambing tersebut, hingga akhirnya kambing itu ditemukan sudah tak bernyawa dengan tubuh yang telah habis dimakan belalang ternak Virgie itu sendiri.
Virgi langsung menyeret bangkai kambing tersebut ke tempat yang aman, lalu mengajak Gaston berkeliling bersamanya untuk mencari kambing tersebut ke sekeliling kampung seolah tidak tahu apa-apa. Setelah kejadian itu, Virgi membawa kedua anaknya tersebut untuk berlibur bersamanya ke sebuah pantai terdekat. Sepulangnya dari pantai, Laura dikejutkan dengan sepeda motor baru yang dihadiahkan untuknya dari ibunya itu. Dan itu semua dapat dibeli karena belalang ternak yang memalukan bagi Laura tersebut. Virgi tidak marah kepada anaknya dan malah membelikan motor tersebut. Betapa sayang dan bersabarnya Virgi terhadap Laura tersebut. Singkat cerita, Virgi kini sudah tidak bisa memesan darah sapi segar lagi karena timbul kecurigaan dari pemilik rumah jagal tersebut. Dan orang itu akan memberikan kepada Virgi lagi jika Virgi telah memiliki surat izinnya. Di malam harinya, Virgi terlihat sudah letih jika harus memberikan darahnya sendiri untuk belalangnya itu. Namun tiba-tiba suara anjing milik tetangganya pun terdengar. Tanpa pikir panjang, Virgi langsung melakukan sesuatu yang pastinya sudah kalian tebak juga. Suatu malam di hari berikutnya, Virgi kini sedang menyembelih sapi milik seseorang di kampung tersebut dan menyelesaikannya hingga pagi menjelang. Lalu tertidur dengan pulas di siang harinya. Sedangkan Laura pada saat itu sedang mengantar Gaston untuk berkemah bersama teman sekolahnya. Awalnya Gaston tidak mau berangkat karena ibunya tidak hadir di sana. Namun Laura memaksa adiknya itu untuk pergi secepatnya lalu bergegas pulang untuk mencari keberadaan ibunya. Karena ibunya tidak ditemukan di setiap ruangan rumahnya, Laura pun langsung mengecek kamar ibunya. Dan akhirnya Laura melihat banyak pakaian yang berceceran di kamar ibunya telah dipenuhi dengan darah. Lalu Laura mencari ibunya lagi ke peternakan dan ternyata terlihat bahwa Virgi kini telah menjadikan tubuhnya sebagai pakan untuk belalang ternaknya tersebut. Laura yang syok parah pun langsung pergi ke dalam WC untuk menenangkan dirinya, lalu mengabari Karim agar segera datang ke rumahnya. Tak lama kemudian Karim pun tiba dan langsung menanyakan kepada Laura apa yang telah terjadi. Namun Virgi tiba-tiba datang yang membuat mereka semua menjadi cekcok. Di sisi lain terlihat pria tua yaitu tetangga Virgi sedang mencari keberadaan anjingnya yang telah hilang beberapa hari yang lalu saat memasuki halaman peternakan Virgi. Namun karena penasaran dengan suara riuh belalang ternak Virgi, dengan nekat ia pun masuk dan pada saat itu juga ia melihat banyak sekali belalang jumbo yang telah siap menyerangnya. Lalu kita beralih lagi ke Karim. Rasa penasaran Karim itu mengantarkannya masuk ke dalam sarang belalang ternak tersebut. Dan akhirnya ia pun melihat kaki seorang pria yang sudah tergeletak di sana. Setelah melihat itu semua, Karim pun segera pergi dari sana. Sedangkan Virgi kini sedang memarahi Laura karena curiga jika Laura membocorkan kejadian pada saat itu kepada Karim. Tiba-tiba Karim kembali lagi dan kini Karim telah membakar seluruh peternakan milik Virgi tersebut. Hingga akhirnya sebagian dari koloni belalang itu tampak terbang ke langit lalu menyerbu ke arah Laura. Akibat kejadian itu, Virgi yang sedang berada di luar langsung mencari Laura ke dalam rumahnya. Namun di dalam rumah, ia malah melihat Karim yang telah diselumuti ribuan belalang. Sedangkan Laura sendiri langsung kabur ke arah danau dan bersembunyi di balik perahu yang terbalik untuk menghindari belalang yang akan menyerangnya itu.
Virgie yang telah diberitahu sutradara bahwa Laura berada di danau pun langsung menghampirinya dan menyayat telapak tangannya sehingga mengeluarkan darah, lalu memoles darah tersebut ke wajahnya hingga menarik perhatian belalang tersebut untuk menyerangnya. Laura yang sudah tidak diserang itu langsung keluar dari perahu itu, lalu melihat bahwa ibunya telah mengorbankan dirinya sehingga diserang habis-habisan oleh belalang tersebut. Setelah itu Laura pun menghampiri ibunya dan untungnya Virgie masih hidup. Sedangkan seluruh belalang yang menyerangnya tadi pun langsung mati massal akibat masuk ke dalam air tersebut. Tamat. Untuk ceritanya lumayan lah, namun saya pribadi merasa kurang di endingnya dan film ini terkesan terburu-buru untuk menyelesaikan kisah ini. Saya sebenarnya pengen lihat belalang tersebut menyerang seluruh warga yang ada di desa tersebut. Namun apalah daya, mungkin budget mereka tak mencukupi. Ya begitu aja sepatah kata dari saya. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan akal dan pikiran, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk kegiatan yang positif. Sedangkan hewan diciptakan tanpa akal dan pikiran, maka dari itu jangan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang gila dan berujung fatal bagi kita sendiri. Ya mungkin seperti itu. Oke lah manusia, saya pendiri manusia hybrid yaitu Adriano Jordiano numero 1 mengucapkan salam masakan Padang untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Bye bye. Terima kasih.